Selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Berjumpa lagi dalam Samas Pagi hari ini. Tema renungan kali ini adalah bersaksi di era internet. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kalau Engkau memberi waktu buat kami untuk merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini didasarkan pada Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 40 sampai 43. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-42 dan 43. Demikian firman Tuhan. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Keluarga damai yang terkasih, Petrus sangat menyadari tentang posisi dan tanggung jawab di hadapan Allah. Petrus yakin bahwa manusia diperlakukan sama di hadapan Allah. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Jadi Petrus merasa bertanggung jawab untuk bersaksi ke semua manusia. Mengapa begitu? Karena Kristus adalah Tuhan untuk semua manusia. Bersaksi adalah sebuah kesadaran tentang siapa kita dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ibaratnya saudara-saudara, kalau saya merasa sedang punya tugas, maka saya akan melakukan tindakan itu untuk mengerjakan tugas tersebut. Sebaliknya, ketika saya merasa tidak punya pekerjaan, maka dengan mudah saya akan berkata, santai dulu. Jadi bukan karena ada tugas dan tidak, tetapi karena merasa punya tugas atau tidak, merasa punya tanggung jawab atau tidak. Jadi tugas tetap ada. Bagaimana kita merasakan tanggung jawab kita tentang tugas tersebut, itulah yang penting. Bersaksi adalah sebuah tindakan konkret. Pada ayat yang ke-38b, Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Saya tertarik dengan kata berbuat baik. Berbuat baik adalah sebuah bentuk kesaksian serta dapat dilakukan oleh setiap orang dan dimanapun mereka berada. Kesaksian menjadi sebuah kegiatan yang menyatu dengan apa yang kita lakukan. Bersaksi seperti apa yang dapat kita lakukan di era sekarang, yaitu era internet. Mungkin ada yang bertanya, mengapa internet? Karena hampir setiap orang di era sekarang tersambung dengan internet. Kita menyapa, mengirim berita, rapat, bahkan mengirim uang, sampai ngerasani juga dilakukan melalui internet. Bersaksi menjadi sebuah hal yang lebih mudah dibandingkan zaman Petrus saat itu. Tidak perlu harus berjalan seperti Tuhan Yesus yang mengadakan perjalanan jauh. Hal yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah
kesaksian kita mempunyai daya sentuh dan daya mengubah. Ingat, yang menerima kesaksian itu berhak untuk menilai dan memilih kesaksian, karena begitu banyaknya kesaksian di era sekarang. Setiap hari kita bisa membaca kesaksian melalui HP kita. Jadi kalau kesaksian kita tidak menyentuh, jelas kesaksian itu dianggap tidak berguna. Langsung di-delete. Justru inilah tantangan kesaksian di era internet. Mudah diberitakan dan mudah juga di-delete atau dilupakan orang. Jadi kita perlu cara baru untuk bersaksi. Cara yang dapat menyentuh hati dan pikiran orang. Kita tidak bisa lagi bersaksi dengan cara-cara lama yang kita bawa terus dari zaman pra-internet. Kesaksian adalah tanggung jawab dan dapat dilakukan oleh setiap orang percaya. Namun, cara bersaksi perlu diupdate agar pas dengan era sekarang. Ayo kita berubah. Kita perlu meluangkan waktu untuk mencari cara baru. Dan biarlah Tuhan akan memberkati cara baru kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang tanggung jawab untuk bersaksi. Kami sadar kesaksian kami di era sekarang perlu ada perubahan-perubahan agar setiap orang yang mendengar dan menyaksikan tersentuh dengan kesaksian yang datang dari Engkau saja. Berikan kami kemampuan untuk menemukan cara baru agar semakin banyak orang mendapat pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.